Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, kawan-kawan, sahabat-sahabat, teman-teman, rekan-rekan, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawang Channel. Untuk edisi yang ke-62 ini, kita ingin melanjutkan pembahasan kita tentang Al-Maqulat Al-Ashrah. Bagaimana disampaikan di edisi sebelumnya bahwa kita mengenal peradaban rahmatan lil alamin itu ada 4 level, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah wahyu atau peradaban yang berbasis wahyu atau peradaban keagamaan. Kemudian yang kedua adalah peradaban filsafat yang berbasis pemikiran-pemikiran filosofis. Kemudian yang ketiga adalah peradaban ilmu atau sains. Nah, ini berbasis metode ilmiah, kajian ilmiah. Kemudian yang keempat itu adalah peradaban teknologi. Nah, ilmu-ilmu yang terkait dengan teknis, karena ini sudah terkait dengan teknis, Bapak Ibu. Nah, pemanfaatan teknologi itu sudah masuk pada implementasi. Ini tergantung pada orangnya. Nah, itu ya. Nah, sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa eh, peradaban rahmatan lil alamin untuk 4 peradaban ini itu saling terkait Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara wahyu dengan filsafat, dengan sains atau ilmu atau teknologi itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau misalnya ada beberapa pihak yang mencoba memisahkan itu, maka sebenarnya itu menurut kami itu yang kami sebut ada istilah missing link. Nah, terjadinya keterputusan hubungan, keterputusan hubungan yang kita sebut dengan missing link. Nah, oleh karena itu, kita ingin mencoba untuk membridging antara satu level dengan level berikutnya. Nah, untuk level yang pertama, yaitu peradaban keagamaan dengan peradaban filosofis, ini kalau dalam tradisi keislaman itu menggunakan yang kita kenal dengan istilah al-maqulat al-ashrah. Nah, pada edisi sebelumnya kita sudah sampaikan apa saja 10 itu. Nah, untuk kali ini kita ingin memperjelas eh, sebagian-sebagian dari 10 itu. Nah, dengan dalam kebiasaan kalau dalam tradisi keislaman itu biasanya digunakan lafal-lafal yang berbentuk syair, Bapak Ibu ya, biar lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk dihafal. Ingin saya bacakan terkait dengan 2 bait yang pertama. Ini sebenarnya ada 8 ya. Untuk 10 Al-Maqulat Al-Ashrah ini ada 8 bait, cuma pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan 2 dulu ya. Nah, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal maqulati latayhim tuhsaru fil ashri wahya aradun wa jawharu fal awwalu lahu wujudun qoma bil ghairi wa thani binafsin tama. Nah, jadi ada 2 bait itu. Nah, bait yang pertama, innal maqulati lataihim tuhsaru fil ashri. Itu bisa difahami bahwa makulat menurut para ahli, pemerhati, pecinta ilmu makulat itu teringkas ke dalam 10 hal. 10 macam, 10 jenis. Nah, innal makulati lataihim tuhsaru fil ashri. Wahya arodun wajauharu. Yaitu arodun, arod. Nah, istilahnya arod.
Kalau dalam bahasa Indonesia diistilahkan sebagai sesuatu atau sesuatu yang menempel, sesuatu yang melekat, ya. Atau istilahnya adalah atribut, katakanlah begitu ya. Arodun wa jauharu, dan yang kedua adalah jauhar. Kalau jauhar ini biasanya diartikan sebagai substansi dari realitas itu, substansi dari benda itu sendiri atau sesuatu itu sendiri. Jadi sudah ada dua ya. Innal maqulati ladaihim tuhsoru fil asyri wahya arodun wa jauhar. Nah, bait yang kedua, fal awalu lahu wujudun koma bil ghairi. Yang pertama itu adalah wujudun koma bil ghairi. Lahu wujudun koma bil ghairi. Maksudnya apa? Eksistensi yang kewujudannya, yang eksistensinya, sesuatu yang eksistensinya itu tergantung kepada yang lain. Nah, bil ghairi. Wujudun koma bil ghairi. Atau sesuatu yang bisa wujud karena ada yang lain. Katakanlah begitu ya. Itu namanya arad. Arad atau atribut itu bisa eksistensi, bisa eksis, bisa ada, bisa wujud, bisa muncul ketika ada yang lain. Wujudun koma. Nah, yang kedua, wujudun koma bil ghairi itu aradun ya. Wasani binafsin dama. Nah, yang kedua, atau yang kita kenal dengan istilah jauhar, itu adalah sesuatu yang eksis, sesuatu yang wujud karena dengan dirinya sendiri, dengan sebab dirinya sendiri, bukan disebabkan atau tergantung pada orang lain. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah jauhar. Jadi dua hal yang pertama untuk al-maqulat al-asyra itu adalah arad dan jauhar. Kalau arad itu sesuatu yang melekat atau tergantung pada orang lain, yang eksistensinya tergantung pada orang lain, sementara yang jauhar itu memang eksistensinya tergantung pada dirinya sendiri. Nah, ini kalau di dalam kajian keislaman, tradisi keislaman, ini bisa dikaitkan dengan sesuatu, sesuatu dikaitkan dengan sesuatu. Nah, misalnya nih, misalnya manusia, misalnya namanya Abdurrahman. Nah, orangnya itu namanya Jauhar, Jauhar. Tetapi si Abdurrahman itu memiliki atribut-atribut yang lain. Atribut-atribut yang nah, atribut yang melekat kepada Abdurrahman itu, itulah yang dikenal dengan istilah arodun atau atribut. Nah, Abdurrahman itu sendiri, orangnya, itu dikenal dengan istilah jauhar atau substansi. Nah, ini kalau kita nanti kaitkan dengan hal-hal yang lain, ini kaitannya nanti dengan wahyu, dengan yang lain, dengan alam, nah, dengan eksistensi yang lain, hewan misalnya, kursi misalnya, meja misalnya, buku misalnya, kitab misalnya, ilmu misalnya. Nah, itu nanti ada mana yang jauhar dan mana yang haram. Itu nanti akan kita jelaskan pada edisi berikutnya. Yang namanya al-maqulat al-asyra ini nanti, kalau kita sudah berpikir secara menyeluruh, berpikir secara filosofis, berpikir secara radikal, kemudian nanti kita kaitkan dengan wahyu, ini nanti akan ketemu, Bapak Ibu ya. Ini nanti akan ketemu. Nah, ini sebenarnya adalah bekal para ilmuwan kita agar tidak terlepas dari wahyu, agar tidak terlepas dari wahyu. Ilmuwan sehebat apapun itu akan terbina, akan dilindungi, akan dibatasi oleh wahyu, kalau begitu ya. Jadi tidak kemudian terlepas sama sekali. Ini pentingnya bridging antara wahyu dengan filsafat. Inilah yang menjadi cikal bakal munculnya atau wujudnya
atau atau eh, apa ya ya munculnya ilmuwan-ilmuwan Muslim pada masa klasik dulu. Jadi yaitu eh, para ulama kita itu tidak memisahkan antara wahyu dengan filsafat. Jadi saya bacakan lagi. Innal maqulati lataihim tusaru fil ashri wa ya aradun wa jawharu al awwalu lahu wujudun qoma bil ghairi wa thani binafsin tama. Oke, barangkali demikian kita ucapkan tagline kita. Sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.